Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 6 kelas B dalam praktikum BNM Matika. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara membuat desain primer supaya nanti bisa kita gunakan apa dapat kita manfaatkan itu. Baiklah, jadi langsung saja kita ke cara pembuatannya. Itu langsung saja kita di sini membuka website NCBI. Langsung diketik aja dan langsung masuk ke bagian home-nya. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan spesies manis japanese. Kita akan dan juga di sini kita akan melihat urutan basa di mitokondria. Jangan lupa di sini kita ganti menjadi nukleotida. Karena kita di sini akan melihat nukleotidanya kan. Nah, langsung saja kita enter dan kita tunggu. Dan nanti itu akan keluar seperti yang tampil pada layar. Nah, dari semua komplit GMM ini boleh kita pilih salah satu, itu terserah. Jadi di sini untuk cari aman saya klik yang paling atas saja. Yang mana ya? Ini boleh. Nah, jadi kayak gini tampilannya. Seperti biasa itu apa informasi tentang lokus, panjang DNA, dan masih banyak lagi. Nah, jadi di sini kita akan melihat gen CO1-nya. Jadi, supaya lebih memudahkan untuk mencari, kita klik saja Ctrl F di keyboard supaya tampil bagian search-nya ya. Kita ketik apa ya? Saya juga lupa. Bentar. Nah, CO1 ini panjangannya cytochrome. Oh, enggak deh, aku salah ketik. Bentar. Oh iya. Nah, langsung ada kan? Nah, jadi ini berarti kan apa tuh? Tempat letak dari gen CO1, yaitu urutan basa ke 5326 sampai urutan basa 6876. Jadi langsung saja kita masukkan ke bagian atasnya. Ini Ctrl C dulu. Nah, di bagian sini ada change region sound. Langsung kita klik bagian bawah ini dan selected region. Kom tadi itu mana guys? 5000. Nah, ini. Itu 6800. Nah, langsung saja setelah kita isi ini, kita klik yang di bagian bawah ini, pick primers. Kita tunggu lagi. Nah, jadi kan tampilannya itu bakal seperti ini. Kita akan diarahkan ke namanya primer blast. Langsung saja kita masuk. Nah, ini tuh boleh kita ubah itu sesuai kebutuhan kita. Tapi di sini sepertinya saya akan mengubah bagian ini saja. 700 sampai 1000. Ini sebenarnya opsional. Nggak perlu diubah juga nggak apa-apa. Terus ini database-nya kita ganti. Jangan lupa kita ganti menjadi NR. Maaf saya bersin. Dan organismenya itu kita ganti menjadi nama spesies kita yang paling awal tadi, yaitu manis javanica. Oke. Nah, setelah ini kita isi, tadi itu sudah kita ganti database-nya jadi NR dan
organismenya sudah kita ganti ke spesies awal, maka selanjutnya itu kita klik Get Primers. Nah, jadi seperti inilah tampilan setelah kita melakukan primer blast dari yang tadi. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Makasih. Baiklah, akan saya lanjutkan. Nah, untuk bagian ini kita pilih saja yang bagian yang 100% ini, kemudian dicentang dan kita submit, dan ditunggu beberapa menit. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada primer 1 sampai dengan primer 10. Di scroll lagi ke bawah. Nah, di sini akan terlihat eh, beberapa primer penjelasan dari deskripsi primer 1 hingga 10. Nah, untuk melihat apakah primer ini itu baik, itu kita bisa lihat di bagian kanan. Di sini tertulis eh, TM. TM ini adalah suhu. Jadi suhu yang eh, disarankan itu adalah 50 sampai 60. Nah, jadi di sini kan suhunya itu sekitar 59 atau sekitar 60-an. Nah, kemudian GC-nya di sini 60 dan 55. Nah, jadi dan GC yang disarankan itu adalah 40 sampai 60. Jadi dilihat dari segi suhu dan juga GC-nya itu sudah cukup baik. Coba lihat primer yang kedua. Nah, di sini kita langsung lihat aja ya pada self complementarity-nya ini memiliki nilai 5, yaitu melebihi dari batas ambangnya tadi, mana 4 ya batas yang bisa dikatakan primer itu baik. Selanjutnya, primer per 3. Nah, ini self complementarity ini juga 5, yang mana ini juga mengandung resiko ya dalam penggunaan primer tersebut. Primer per 4, nah juga memiliki self complementarity 5. Primer 5, nah juga self complementarity-nya yang 5. Selanjutnya primer 6, nah juga memiliki self complementarity-nya juga 5. Kita harus cek satu persatu untuk mengetahui mana primer yang terbaik. Nah, di sini self complementarity dari primer ketujuh ini adalah 6. Pada primer ke-8, nah self complementarity-nya ada yang 2, namun pada bagian reverse itu self complementarity-nya adalah 5. Selanjutnya, pada primer ke-9, nah ini dua-duanya bagian forward dan reverse-nya memiliki self complementarity-nya adalah 5. Dan yang terakhir, pada primer ke-10, nah ini memiliki self complementarity pada bagian forward-nya adalah 5. Nah, dari analisis tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya primer yang pertama inilah merupakan primer yang terbaik untuk digunakan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengecek primer pertama ini pada primer blast kembali. Kita akan mengecek apakah primer pertama ini akan menimbulkan atau akan mengidentifikasikan spesies selain dari manis javanica. Nah, caranya itu adalah kita buka tab baru, kita klikkan primer blast NCBI. Kita klik pada bagian primer designing tool. Nah, terlihat kembali ya tampilan seperti ini. Nah, kita akan mengkopikan bagian nukleotida forward dan reverse primer yang sebelumnya terdapat pada primer pertama. Nah, ini kita kopikan bagian forward. Lalu kita pastekan di sini. Juga pada bagian reverse-nya juga kita kopikan.
dan kita pastekan di bagian reverse. Nah, sudah kita pastekan, lalu kita scroll ke bawah. Nah, bagian database-nya kita ubah menjadi NR. Dan organisme ini kita harus mengosongkannya, kita hapus. Karena kita akan mengecek dari primer ini organisme atau spesies apa aja yang akan teridentifikasi. Nah, setelah itu kita klik Get Primer. Nah, sedang loading, kita tunggu saja. Nah, dari hasil pengecekan tadi telah terlihat hasil-hasilnya. Di sini terlihat bahwasannya primer yang kita pilih mengidentifikasikan atau mengenali spesies Manis javanica. Nah, baru pada ketiganya itu mengenali pada spesies Manis sp. Nah, kita scroll sampai bawah untuk mengecek apakah primer tersebut ada yang mengenali spesies-spesies lain. Masih Manis javanica. Nah, primer ini setelah dicek ya hanya dapat mengenali spesies Manis javanica dan Manis sp. Baiklah, selanjutnya akan dilakukan analisis dengan software Oligo Analyzer yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu kita klik Tools dan klik Oligo Analyzer Tool. Nah, untuk sequence-nya itu bisa diambil di primer pair 1, bisa ya forward ataupun reverse. Kita klik forward aja. Pilih forward. Lalu kita kopikan, di paste. Lalu kita klik analyze. Nah, dapat dilihat analisis hasilnya itu diperhatikan ketetapan yang sudah ditentukan, di mana panjang primer yang baik itu di antara 8 sampai 30 vespers, dan panjangnya ini bisa dibilang memenuhi ketetapan. Dan juga primer yang panjang, kalau primernya itu panjangnya kurang dari 18, itu akan menjadikan spesifisitas primernya itu rendah, dan jika ukuran-ukuran primernya itu pendek, kemungkinannya itu terjadi spesifikannya rendah dan juga terjadi mispriming. Adapun untuk komposisi primer GC-nya itu kalau bisa sekitar 45% sampai 65%, dan di Manis javanica ini bisa dibilang memenuhi. Dan juga diperhatikan juga suhu temperatur meltingnya, yaitu berkisar di ketetapannya itu berkisar antara 50 sampai 60 derajat Celcius, dan melting temperaturnya itu di sini memenuhi. Nah, jika antara primer reverse sama forward ini nggak boleh beda, yaitu setidaknya nggak lebih dari 3 derajat Celcius. Dan juga self komplementarinya itu bisa sampai 4 saja. Lalu selanjutnya kita klik untuk melihat self dimmernya, kita klik self dimmer analisis. Nah, di sini dapat dilihat bahwa maksimum delta G-nya itu min 40,09, di mana delta G ini semakin rendah atau semakin negatif nilainya, maka akan semakin baik. Lalu jika terdapat garis ini, garis panjang lurus, itu menunjukkan terjadinya dimmer.
Nah, di sini di manis Javanica ini terjadi 4 dimer di delta yang pertama, di base pair keempat. Nah, suatu dimer itu dapat dikatakan baik jika dimernya itu memiliki maksimum 4. Nah, ini memenuhi. Namun, kalau lebih, maka primernya itu nggak disarankan untuk digunakan karena berpeluang menimbulkan resiko. Nah, untuk manis javanica ini sendiri, primernya bisa bilang memenuhi ketetapan karena di base pair 4, dimernya hanya 4, di mana maksimum dimer itu 4. Kalau di base pair 3, itu dimernya 3, ada 3 garis. Kalau titik 2 seperti ini, itu mengindikasikan kemungkinan terjadinya dimer, jadi belum pasti. Nah, kalau di base pair kedua itu terjadi 2 dimer. Kalau di dan base pair selanjutnya pun terjadi juga 2 dimer, jadi tidak melebihi 4 dimer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai cara rancangan desain primer. Mungkin sekian. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.